Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar setia Mujahidin FM, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa tentunya di bulan suci Ramadan. Tapi ternyata ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, salah satunya adalah ibu hamil dan menyusui. Bagaimana Islam mengatur hal tersebut? Nanti kita akan membahas terkait keutamaan dan rukhsah dari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi ibu hamil dan menyusui. Tentunya bersama Ustazah Syarifah Azizah LC, tentu saja di program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan bersama V dan juga Ustazah Syarifah Azizah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya Ustazah. Oke. Dan di hari ini pendengar setia Kompas TV dan juga M2 TV serta pendengar Mujahidin FM, kita akan membahas terkait keutamaan dan rukhsah dari ibu hamil dan menyusui untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagaimana nih Ustazah Islam mengatur hal tersebut? Alhamdulillah ya. Jadi Islam ini kepada Nabi Muhammad SAW banyak menyempurnakan hal-hal yang kaitan dengan syariat. Termasuklah yang belum ada syariatnya di masa sebelum Nabi SAW. Di antaranya yang akan kita angkat hari ini, bagaimana ibu menyusui, ibu hamil, tidak ada pemaksaan, diberikan kemudahan rukhsah, kebolehan, karena dikategorikan juga uzur. Apabila melanjutkan puasanya menyebabkan kaitan dengan kesulitan-kesulitan, apalagi yang dibawa itu adalah janin ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha wada'a alal musafir syatrus salah. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, menegaskan sebagaimana Allah memberikan kemudahan bagi orang musafir, batasnya sama dengan batasan untuk menjamak sholat, maka Allah juga memberikan kemudahan rukhsah bagi al-habla wal mardi, yaitu bagi orang yang hamil, yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Ini hadis riwayat 5 perawi hadis. Ini artinya bahwa ibu hamil dan menyusui dia sama-sama dalam klasifikasi yang khusus. Apabila seorang ibu, karena kalau sudah hamil melahirkan otomatis menyusui. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bahwa ibu setelah melahirkan dia menyempurnakan susuannya maksimal 2 tahun. Haula ini kamilah ini. Jadi tidak bertabrakan. Ketika Allah menyarankan dalam hal menyapih anak maksimal 2 tahun, di sisi lain ada syariat yang kemudian mendukung. Nah, jadi ketika ibu hamil, kemudian dia berniat puasa, ya, tetapi di pertengahan ada kekhawatiran dirinya, plus dikhawatirkan janinnya, maka dia wajib berbuka. Dia wajib untuk tidak berpuasa, karena ini kebolehan yang diberikan oleh syariat. Apabila dia paksa, menimbulkan kemudaratan, maka agama kemudian mengembalikan kepada dirinya. Maka itu di luar daripada ketentuan dalam tadi ya. Nah Ustazah tadi 2 ya Ustazah, saya tangkap bahwa 2 ya. Pertama adalah kekhawatiran terhadap diri sendiri dan kekhawatiran terhadap janin. Apabila cuma salah satu, bagaimana nih Ustazah? Jadi sama dengan kebolehan yang lain, ada konsekuensi. Apabila si ibu ini khawatir dirinya saja, maka dia konsekuensinya hanya wajib mengqadha. Tetapi apabila dia khawatir dirinya dan juga jarinya, kalau seorang ibu itu akan ada reaksi yang dia rasakan. Apabila dia tidak makan, dia tidak minum vitamin, nutrisi, akan terasa gangguan-gangguan dalam di janinnya itu, maka itu sudah berarti tandanya dia harus menambah fidyah. Karena dia membawa di luar dirinya. Apabila dia hanya khawatir, tentunya seorang ibu tidak mau egois, ya kan? Ketika jangankan dirinya, dia khawatirkan anaknya saja, dia tidak boleh puasa.
Otomatis ya, kalau dia khawatirkan anaknya, otomatis dia tidak berpuasa. Nah, kalau dia khawatirkan dirinya, belum tentu konsekuensinya ke anaknya. Jadi apabila seorang ibu yang sedang hamil, tentunya tidak automatically ya, dia harus kemudian tidak puasa. Dia boleh mencobanya. Ada yang mampu. Apalagi di usia kandungan muda, ya ada muntah, ada mual, ada pusing, mudah lemah, ya. Betul. Jadi masing-masing fisik itu berbeda-beda. Oh, ini wajib tidak boleh dia melakukan puasa. Berarti ini masuk kategori uzur ya? Iya, itu masuk kategori uzur. Hamil dan menyusui. Nah, khusus untuk menyusui tidak hanya ibu yang mengandung. Jadi ibu yang mendapat jasa upah untuk menyusui pun masuk kategori mereka boleh untuk tidak puasa. Jadi bukan anak kandung, tapi dia dititipkan, kemudian diupahkan, diminta jasa menyusui oleh anak kepada orang lain, ya anak orang lain, maka dia juga termasuk uzur, boleh dia tidak puasa. Oh, walaupun tadi bukan anak kandungnya. Ibu kandungnya dan bukan menyusui anak kandung. Namanya ummun musta'zirah. Ibu, tetapi dia dimintai upah, dimintai jasa untuk menyusukan anak orang lain. Oke, baiklah, itu dia. Berarti sedikit pengantarnya berarti adalah tadi diperbolehkan ya Ustazah? Diperbolehkan. Untuk tidak berpuasa, melihat kondisi lagi ya? Melihat kondisi lagi. Mungkin setelah ini kita akan membahas terkait keutamaan. Saya penasaran dengan mungkin ibu-ibu yang memilih untuk melanjutkan puasanya. Apakah sebenarnya ada keutamaan khusus gitu yang diberikan kepada ibu-ibu yang seperti itu ya? Dan pemirsa Kompas TV serta M2 TV serta pendengar Mujahidin FM, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali dengan bahasan yang sama tetap di program Mutiara Hati. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM, kembali lagi di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan. Dengan bahasan kali ini adalah keutamaan dan ruksoh bagi wanita hamil untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa memang apabila ada kekhawatiran terhadap diri seorang ibu, kemudian juga kepada janinnya, maka diperbolehkan mendapat ruksoh seperti uzur gitu ya Ustazah ya, untuk tidak berpuasa. Lantas ada nggak sih sebenarnya kalau tadi ketika kita bicara tentang safar, ketika mampu maka sebaiknya lebih baik puasa gitu kan. puasa. Nah ini bagaimana kalau posisinya adalah wanita hamil dan menyusui nih Ustazah? Memang di antara kebolehan-kebolehan yang digolongkan oleh syariat, yang klasifikasi yang kita bahas ini agak berbeda. Bisa jadi sisi pandangan syariat adalah karena membawa di luar dirinya. Karena salah satu tujuan syariah adanya kebolehan bagi yang uzur itu adalah tidak menjerumuskan kepada hal yang mudarat, kepada hal-hal yang mafsadah, yang merusak. Artinya, oke, ibunya bisa, tapi janinnya bagaimana? Oke, dirinya bisa puasa, tapi janinnya bagaimana? Maka ketika seseorang ibu yang hamil menyusui, dia harus melihat dua aspek, dua sisi. Saya bisa, bagaimana janinnya? Karena ibu bisa, yang dikandung belum tentu kuat, ya. Nah, itu. Maka para ulama hampir tidak memunculkan kebolehan, tapi dicoba boleh, pasti insya Allah ada manfaatnya. Oleh karena itu, puasa tidak puasanya, kebolehan untuk tidak puasa bagi ibu hamil dan menyusui, mereka apabila ada waktu membayar, qadha segera dia bayar. Ada fidyah, dia serah bayar fidyah. Jadi tidak ada kewajiban kecuali mengqadha. Kecuali pendapatnya Imam Hanafi mengatakan wajib mengqadha apabila mampu. Tapi misalnya habis dia hamil, melahirkan, habis itu menyusui hamil lagi gitu. terus sampai bertahun-tahun, kapan dia ada waktu untuk membayar, mengqadha, maka dia boleh membayar. Seperti itu. Nah Ustazah, sebenarnya saya sedikit penasaran terkait tadi bahwa ini pertimbangannya dua sisi. Satu sisi adalah diri sendiri, yang kedua adalah yang dibawanya, yaitu bayinya nih Ustazah. Ketika dikatakan mampu itu saat seperti apa nih Ustazah? Karena saya belum pernah hamil Ustazah, jadi saya kurang tahu nih. Ini seperti apa Ustazah? Karena memang
Ya. Kerabat saya sendiri ada yang mampu untuk puasa, bahkan waktu itu kalau nggak salah kehamilannya masih di trimester awal gitu. Iya. Tapi mampu melaksanakan puasa full. Ini seperti apa sebenarnya? Kemampuan di sini adalah pertama karena kaitannya dengan orang hamil ini kan nutrisi ya. Namanya orang puasa itu jangankan makan ya, kemasukan setetes air saja batal. Nah itu, jadi banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Bisa jadi ada vitamin yang wajib dia minum ya kan, kaitan dengan keberlanjutan janinnya itu. Tapi tentu berbeda-beda fisik. Contoh ya, saya melihat sebagian orang Arab itu orang hamil rata-rata berpuasa. Tentu kembali kepada fisik masing-masing. Bersyukurlah apabila ada ibu yang hamil, yang menyusui, dia mampu. Masya Allah, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Pertama, dia tidak meninggalkan hutang. Kedua, pasti ada keberkahan yang dia bawa dari janin. Ketika dia bisa menahan selama Ramadan itu, dia bisa beribadah. Pasti berbeda dengan yang berbuka tentunya. Berarti, tetapi lagi-lagi kembali kepada kemampuan. Berarti boleh dicoba terlebih dahulu. Boleh. Diniatkan sahurnya dulu ya. Tiap hari orang hamil itu, orang menyusui, boleh tiap hari dia bersahur. Dia bersahur. Setiap hari mencoba gitu. Kalau ternyata di tengah jalan tidak mampu ya silakan berbuka gitu Ustazah. Iya, dia berbuka. Karena berbeda nanti dengan yang lain seperti haid dan nifas. Kalau orang hamil, kalau haid dan nifas itu disarankan untuk imsak, untuk menahan. Jadi dia berbuka tapi dia menahan untuk makan. Tapi berbeda dengan ibu yang menyusui. Kalau menyusui itu lebih ini lagi dia butuh asupan dia banyak. Apalagi bayinya semakin hari semakin gede, semakin butuh tambahan-tambahan menu yang berbeda-beda. Berarti sebenarnya juga mengikuti anjuran dokter juga sebenarnya Ustazah ya. Pertimbangkan tidak hanya kesehatan pribadi, tapi juga janin dan bayi yang mungkin disusui ketika itu. Nah seperti itu ya pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV serta pendengar setia Mujahidin FM, bahwa memang sebenarnya ada ruksoh bagi wanita hamil dan juga menyusui. Apalagi kalau tadi posisinya adalah setelah hamil kemudian menyusui, hamil lagi, menyusui lagi. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait bagaimana sih cara mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Karena memang mungkin tidak ada waktunya yang disediakan gitu, karena berlanjut seperti dan tadi. Dan ini harus diingat, setiap ibu hamil menyusui harus diingat. Jangan sampai lupa, dihitung. Berarti sama dengan edisi sebelumnya, pemirsa, bahwa jangan lupa untuk dicatat dan jangan ditunda untuk membayar. Oke, sesaat lagi kita akan membahas bagaimana cara menggantinya, mengkodok puasanya dan juga membayar fidyahnya, bagaimana hitungannya. Jangan kemana-mana, tetap di program Mutiara Hati. Masih di program Mutiara Hati edisi spesial Ramadan bersama Ustazah Syarifah Aziza Elsi dengan bahasan keutamaan serta ruksoh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tadi mungkin kita sempat membahas ya Ustazah bagaimana yang tadi diperbolehkan atau tidaknya, kemudian pertimbangannya apa saja. Nah ini adalah pertanyaan selanjutnya, ketika sudah meninggalkan konsekuensinya membayar. Nah tadi ada dua yang sempat saya dengar, bahwa ketika kekhawatiran terhadap diri maka mengkodok, tapi ketika kekhawatirannya terhadap janin maka ada juga membayar fidyah. Ini sebenarnya lebih detailnya seperti apa nih Ustazah? Jadi memang ada dua pendapat besar, jadi disesuaikan dengan kemampuan. Jadi dalam agama itu semakin besar kontribusi kita, semakin gede juga pahala dan balasan dari Allah. Itu yang harus kita pahami. Maka khusus untuk ibu-ibu muda ini, ibu-ibu muda yang masih sehat, maka alangkah baiknya kita memilih yang ada tambahan fidyahnya. Mudah-mudahan Allah tambah rezekinya. Amin. Walaupun dua pendapat besar ulama, yang pertama, apabila khawatir dirinya, dia puasa qadha untuk dirinya saja. Tapi apabila plus ada janin yang dia khawatirkan, dia tambah fidyah, kata pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua oleh Imam Hanafi, dia cukup mengqadha saja. Pun kalau dia punya kesempatan. Tapi tentunya kalau orang sehat, mudah-mudahan, karena niatnya mau mengqadha, diberi sehat sama Allah. Nah, itu. Jadi jangan ujuk-ujuk mengambil yang itu pilihan yang apabila tidak bisa. Kayak bayar fidyah saja. Karena banyak di lapangan juga seperti itu ya Ustazah. Semua ulama tetap mewajibkan batal puasa dibayar dengan puasa. Kecuali tadi, Hanafi mengatakan kecuali tidak ada kemampuan dan waktu untuk membayar.
Maka yuk kita sama-sama niatkan supaya Allah beri waktu itu, beri kita kesehatan, beri rezeki atas janin yang kita hadirkan. Allah beri lagi generasi-generasi yang sehat, yang kuat. Harus itu, jangan justru kita pesimis. Ketika kita hanya bayar fidyah, kita pesimis sama Allah. Khawatir diberikan tidak ada kesehatan di situ, rezeki, nauzubillah, jangan sampai. Ya, ini penekanan kita di sini ya. Saya dapat meng-highlight satu nih Ustazah, bahwa ketika hutang puasa maka wajib dibayar puasa, kecuali mungkin ada sesuatu dan lain hal yang tadi sudah disebutkan. Berarti selama ini pandangan masyarakat terkait ketika hamil kemudian juga menyusui tinggal bayar fidyah saja, tidak usah dikodok gitu. Jadi fidyah itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Sama halnya pilihannya menambah karena khawatir dari janin yang dibawanya. Kecuali sedikit saja pendapat, itu sedikit saja. Tapi jumhur fuqaha, ini kita khusus untuk wanita ya, supaya kita diberikan Allah kekuatan ini. Karena kita bersabar, kemudian kita komitmen dengan aturan, disiplin, insya Allah Allah bukakan kebaikan-kebaikan itu. Tapi alangkah lebih baiknya tadi Ustazah bilang bahwa kita mengkodok terus kemudian juga membayar fidyah sekaligus ya Ustazah ya. Boleh. Nah, jadi hari ini kita hitung satu, kita langsung bayarkan fidyahnya. Boleh, itu sesuai dengan kalau ada rezekinya alangkah lebih Kenapa baik. tidak gitu tinggal ya, mengkodok puasa saja. Baik. Mungkin terkait tadi ketika diberi kesehatan gitu kan, kemudian ya bayar saja kodoknya diusahakan gitu Ustazah. Tapi bagaimana ketika misalnya wanita yang masih muda, masih sehat tapi berkelanjutan gitu Ustazah, punya anak Capek ya. Hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan. Pilihannya ada dua. Boleh dia hanya membayar fidyah, boleh juga dia mengganti puasa next di tahun-tahun yang akan datang. Di dua pilihan boleh karena itu ada uzur dia untuk melakukan qadha segera. Nah, itu jadi pilihannya ada dua. Ini dibenarkan oleh pendapat fuqaha. Dia boleh membayar fidyah sebagaimana pendapat Imam Hanafi karena sudah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun nggak bisa bayar-bayar, maka dia menyegerakan fidyah. Betul. Tapi apabila dia punya waktu ya, banyak kesempatan nanti setelah anaknya besar, maka dia niatkan kepada Allah, saya mengganti, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Nah, saya pernah mendengar sedikit Ustazah terkait mengganti puasa nih Ustazah. Ketika sudah lewat tahunnya maka akan ada tambahannya lagi nih Ustazah. Ini khusus pendapat Imam Syafi'i saja. Apakah untuk ketika misalnya kita berpatokan pada pendapat tersebut ketika membayar hutangnya kemudian di tahun-tahun selanjutnya ini sama juga Ustazah? Tidak berpatokan kepada itu. Apabila kita misalnya hanya bisa mengkodok saja, silakan mengkodok saja sesuai dengan hari yang ditinggal. Tapi terkait dengan pendapat Syafi'i, 1 hari ditambah fidyah. Jadi fidyahnya double, fidyah anak, fidyah hutangnya dibayar telat. Nah, itu. Jadi silahkan kemampuan kembali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi diri ini tidak pernah dipaksakan karena kemampuan jiwa, kemampuan fisik dan seterusnya itu dikembalikan kepada yang punya fisik. Disesuaikan lagi Ustazah. Baik, mungkin karena sudah di penghujung waktu Ustazah, boleh sedikit diberikan closing statement kepada mungkin lebih tepatnya ibu-ibu muda yang mungkin belum terbiasa dan belum paham benar tentang ini Ustazah. Ya, harus kita ketahui bahwa cara Allah untuk membersihkan fisik dan mensucikan jiwa salah satunya dengan syariat puasa. Dan balasannya khusus ini langsung dari Allah. As-siyamu li, kata Allah. Mereka yang tidak makan di siang Ramadan, tidak minum di siang Ramadan, tidak bersyahwat dengan pasangan di siang Ramadan, itu untukku. Wa ana ajzibi. Allah yang membalasnya. Alangkah mulianya orang-orang yang mampu mengutamakan dengan berpuasa dibanding dengan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat kita semua hari ini, kalau ada informasi yang berkembang masih kurang mix gitu ya, kurang betul sesuai dengan aturan yang ini, bahwa kita tegaskan bahwa mereka yang mampu mengqadha wajib mengqadha. Sedangkan orang sakit apabila ada waktu sembuh dia wajib mengqadha. Apalagi ibu muda. Nah, jadi kita tidak usah pesimis bahwa aturan yang sudah diterapkan, yang sudah digariskan menjadi hal yang harus kita jajaki itu harus kita lakukan. Nah, insya Allah Allah akan berikan kekuatan dan kesehatan. Baiklah Ustazah, terima kasih banyak atas materinya nih Ustazah. Jadi intinya adalah bagi ibu-ibu yang mungkin hamil kemudian mengalami masa menyusui,
Nah ini adalah ketika hutang puasa maka wajib mengkodok, Iya, kecuali wajib mengkodok. mungkin tadi ada batasannya Iya. yaitu kecuali memang tidak mampu. Iya. Dan definisi tidak mampunya juga harus diperjelas juga ya. Bukan Ustazah. pura-pura nggak mampu. Jangan pura-pura tidak mampu. Jadi selama ini ketika pandangan kita adalah tinggal bayar fidyah saja Ya, itu salah. Ternyata tetap diutamakan untuk mengkodok dulu puasanya. Nah semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya terkait bagaimana keutamaan dan juga rukhsah bagi ibu hamil dan menyusui untuk menjalankan ibadah puasa. Kita berdua pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.